Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Cecep Rudiana SPD selaku PLT Kepala Sekolah SMPT Harapan Umat. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang super hebat. Izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu guru semua meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah ini. Acara ini merupakan salah satu rangkaian dalam pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Salawat bertanya salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya sekarang sampai di akhir yaumul kiamat nanti. Amin. Untuk mengawali acara hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Cecep Rudiana SPD selaku PLT Kepala Sekolah SMPT Harapan Umat Karawang. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya banggakan dan saya hormati pada seluruh Bapak Ibu guru, tentu alhamdulillah pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka tentunya belajar kita juga insya Allah akan mendengarkan tentu presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Husniyah SPDI yang mana yang nanti berkaitan dengan diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu semua yang saya hormati, tentu agenda ini sangat positif ya, dan nantinya pasti akan ada hal-hal yang baru yang nanti akan disampaikan oleh Putri, dan ini berharap dijadikan satu momen kita belajar bersama-sama ya, untuk kita mengembangkan potensi guru kita, apalagi di sekolah kita tentu budaya-budaya yang sudah kita laksanakan insya Allah pastinya positif. Nanti apa saja sih ya, itu budaya positif dan lain sebagainya insya Allah akan disampaikan oleh Putri. Jadi mari bersama-sama kita dukung ya, kita doakan ya teman kita, rekan kita yang saat ini sedang tentunya berjuang di calon guru penggerak ya. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita, mudah-mudahan kedepannya kitalah yang akan seperti Putri pada hari ini ya. Siapa tahu tahun depan ataupun lusa Bapak Ibu yang ada di sini bisa tentunya sama dengan Putri yang hari ini akan mempresentasikan tentang budaya positif di sekolah. Harapan besar event ini ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Saya sangat mengapresiasi Bu Tri tentunya, dan saya juga mendukung penuh ya apa yang dilakukan Bu Tri untuk hari ini, dan mudah-mudahan segala sesuatu hal yang positif yang kita dukung bersama. Mungkin demikian sambutan yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semangat mendengarkan
seminarnya ya, walaupun sudah jam 1:30, tapi insya Allah mudah-mudahan tenaga kita, duduknya kita di sini insya Allah pastinya akan ada balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala yang berlipat-lipat insya Allah. Terima kasih, demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Cecep untuk dukungannya, semangatnya untuk kami semuanya, terutama untuk saya pribadi. Acara selanjutnya yaitu kita ice breaking dulu ya, Bapak Ibu guru hebat ya, supaya kita semangat dalam mengikuti agenda hari ini. Untuk ice breaking kali ini adalah, instrukturnya adalah kalian Bapak Ibu guru hebat silakan pilih peralatan yang ada di kelas ini yang mewakili Bapak Ibu semua. Boleh bebas. Di sini kan merupakan peralatan sekolah ya, peralatan yang menunjang dalam kegiatan belajar mengajar. Silakan pilih salah satu. Diambil. Nggak usah diambil, dipilih aja, sebutin misalkan mau pilih papan tulis, gitu. Sudah? Ya. Sudah ditentukan? Ya. Oke. Nah, aturan mainnya adalah nanti saya akan menembak satu dari Bapak Ibu guru, kemudian Bapak Ibu guru itu mengucapkan alat yang sudah dipilih, ya. Alat Bapak Ibu kemudian mengucapkan alat yang saya. Jadi kan misalkan ini contoh, saya memilih AC, ya, AC. Nah, AC saya juga misalkan Bulia apa Bulia? Spidol. Nanti Bulia ucapnya AC, spidol, tembak Bulia, terserah ke siapa. Misalkan untuk Pak Helmi sebutin spidol dulu punya Bulia, baru Pak Helmi tembak-tembakan gitu. Bisa dimengerti? Bisa ya. Oke, baik, bisa dimulai. Oke, sekarang boleh berdiri semuanya. Kita lihatkan fakta kita. Ya, oke, baik. Saya AC ya, AC. Oke, tembak Pak Irham. Jam dinding. Sebutin saya. AC. Jam dinding. Tembak lagi, bebas. Pak Helmi. Pak Helmi. Ya. Saya dulu kan ya. Fokus. Fokus. Pak Irham disebutin, yang Pak Irham dulu yang disebutin. Jam ini. Jam dinding. Belum fokus, ulangi. Jadi yang disebut dulu adalah yang nembak. Jadi kan tadi Mulia dan yang saya. Asep, spidol, tembak Pak Irham. Punya Pak Irham nanti dulu, yang disebut dulu, yang punya Mulia dulu, baru Pak Irham ya. Oke. Oke, itu melatih konsentrasi kita. Oke, 1, 2, 3. Saya tembak Bumia. Asep, proyektor, Tembak Bumia. Pak Helmi, Proyektor. Fokus. Oke, tembak lain. Buat nih. Oh, berarti meja. Rumah dulu. Oke. Terima kasih, nanti dulu. Ini belum selesai. Jadi nanti yang salah nggak boleh duduk ya. Yang salah nggak boleh duduk. Oke, biar fair ya. Jadi nanti pemanasan dulu. Kita ngetes fokus kita sama konsentrasi kita. Jadi tadi kayak Bulia boleh langsung duduk ya. Boleh langsung duduk ya. Bulia nanti boleh langsung duduk, nanti Bumia gitu ya. Tadi contohnya. Tapi kan masih contoh. Oke, sekarang mulai. Konsentrasi. Ingat, saya AC. Oke. Tembak Bu Murni. Asep, laptop, Oke, langsung tembak. Bumia. laptop, proyektor, Oke, silakan dulu yang dari dulu banyak. proyektor, sapu, Tembak. sapu, notebook,
Oke, tentang mereka siapa? Pak Helmi. Meja guru in fokus. Oke, duduk mereka Pak Helmi. Pak mereka siapa? Elsa. Elsa, Elsa. Fokus jam. Fokus jam. Oke, ayo Bu Elsa. Tentang Pak Helmi. Jam papan tulis. Jam terus. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sudah terus ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Nah, acara selanjutnya adalah di sini saya akan diseminasi atau sosialisasi tentang budaya positif di sekolah, ya. Apa sih sebenarnya budaya positif itu? Nah, sebelum ke budaya positif, Bapak Ibu tentunya sudah paham ya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwasanya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maksudnya, ada yang paham dari filosofi ini? Ada yang mau memberikan gagasan? Tidak ada? Oke. Jadi maksud dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwasanya setiap anak itu sudah punya potensi, sudah ada bakat dari lahir. Jadi tugas guru itu hanya menuntun, bukan untuk mencetak bakat itu, tidak. Sebenarnya murid itu sudah membawa bakat dan potensi itu dari lahir. Mereka lahir itu sudah ada. Cuma kita sebagai guru tugasnya untuk menggali potensi itu dan mengembangkan, ya. Ingat, menggali dan mengembangkan, bukan mencetak, ya. Bisa digarisbawahi di sini ya. Ya, oke, Bapak Ibu guru, itu tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, ya. Perlu digarisbawahi, yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya. Itu budaya positif. Nah, insya Allah sebenarnya di sekolah kita sudah banyak ya budaya positif ya. Coba bisa disampaikan apa saja budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Ada yang mau menyampaikan? Boleh? Ya, alhamdulillah di SMP kita ini, SMP ITB Harapan Umat, ya, budaya positif sangat banyak sekali. Bahkan dimulai dari anak-anak datang ke sekolah, diawali dengan membaca al-masurot, yang kemudian tilawah. Setelah itu dilanjutkan dengan sholat duha berjamaah, ya, secara serentak semua melaksanakan dari level 7, level 8, level 9 semua yang melaksanakan sholat. Setelah itu kemudian sholat duhur, ya, kemudian sikap yang santun, tutur kata yang sopan kepada guru, dan alhamdulillah semua budaya itu ada di sini. Termasuk cara menyimpan sepatu, gitu ya, itu sudah teratur gitu, anak-anak sudah dibiasakan dari sini. Dan budaya ini semoga akan terus berjalan, akan terus ditingkatkan lagi, termasuk nilai-nilai akhlak anak terhadap guru, adab anak terhadap guru ketika di sekolah, ketika di kelas, ketika berpapasan, ketika di masjid, gitu ya. Dan alhamdulillah di sini semua ada. Dan mari kita pertahankan, kalau bisa kita tingkatkan lagi. Masya Allah, tepuk tangan buat murid semuanya. Benar ya, sebenarnya di sekolah kita sudah beberapa budaya positif itu sudah diterapkan, betul, dan itu sudah mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah, pertanyaannya, apakah budaya positif itu sudah menghamba pada murid? Maksudnya
murid itu berpihak penuh. Nah, hari ini kita akan bahas ya Bapak Ibu guru hebat. Nah, budaya positif itu harus ada konsepnya di sini. Ada 7 konsep utama budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Masya Allah ya, ternyata tidak asal budaya positif, tapi harus mencakup konsepnya ya. Dan ini adalah beberapa konsep utama. Selanjutnya yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang kita nanti bisa menganalisis ya, budaya positif di kita tuh sebenarnya anak sudah merasa nyaman belum sih? Anak sudah merasa aman nggak sih? Ya, nanti kita analisa bersama. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Jadi guru-guru apakah sudah mengontrol dengan baik ataukah masih hanya menerapkan saja ya. Selanjutnya, nah sekarang kita akan praktek. Praktek boleh berpasangan, pilih berdua. Kalau Pak Azmi boleh bertiga deh ya. Prakteknya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Kegiatannya apa sih namanya? Cobalah buka. Anda adalah A, misalkan Bumia sama Mulia. Bumia sebagai A ya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi Bumia mengepalkan tangannya, salah satu tangannya. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi di dalam kepalan tangan Anda itu ada sesuatu yang sangat berharga ya. Selanjutnya, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Kemudian karena hal yang di dalam kepala itu sangat begitu berharga ya, dan begitu penting dalam kehidupan Anda. Kemudian teman pasangan Anda yang B, tugasnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan teman kalian, pasangan kalian itu yang A. Kemudian teman Anda B boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, menggoda ya, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda mau membuka kepalan tersebut ya. Boleh dicoba, boleh? Sekarang silakan pilih pasangannya. Oke, teman 1 sampai 3. Kalian berhak untuk membuka dan berhak untuk menutup. Ya. Bu, dia tidak gimana? Berarti salah satu Pak Helmi sebagai observer aja. Jadi
karena doanya yang gede, jadi kebuka sama. Sebenarnya ini mempertahankan kepalan tangan saya, tapi sangat luar biasa tenaga tangan saya jadi kebuka. Betul banget ya, oke, wadah tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, sekarang kita perlu menjawab nih pertanyaannya sesuai dengan aktivitas yang baru kita lakukan. Pertanyaan pertama adalah, masih berlanjut? Asik ya, seru ya. Oke, yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Jawab serentak. Buka nggak kan tadi? Buka? Yang tidak jawab buka-buka dan tidak boleh. Mengapa? Mengapa nggak boleh dibuka? Tadi kuliah nggak sampai dibuka ya? Karena tadi bunyinya mempertahankan apa yang dia punya dengan kencang banget. Kalau saya menggelitik, apa isinya teriak-teriak pun tidak akan dibuka, hanya satu jari bagian tinggi. Oh, oke. Ingat kemudian. Kenapa kemudian nggak membuka? Ya karena Mempertahankan. karena yang ada di kepalan tangan saya itu merupakan suatu hal barang yang sangat berharga bagi saya gitu. Jadi tidak sembarangan orang bisa membuka apa yang saya miliki seperti itu. Mantap. Oke, selanjutnya ini barang berharga ya. Oke, selanjutnya langsung ke nomor 3. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa yang memegang kendali? Diri sendiri ya. Diri sendiri. Oke. Yang memegang kendali adalah diri kita sendiri, betul? Betul. Nah, alasan kalau menurut saya ini, saya akan membuka kepalan tangan saya karena mungkin bisa jadi memberikan dampak positif. Jadi saya akan membuka kepalan tangan saya meskipun itu berharga buat saya, karena bisa jadi itu memberikan dampak positif dan kebermanfaatan buat orang lain. Ya, begitupun sebaliknya, saya akan menutup barang berharga ini buat saya kalau sekiranya itu tidak memberikan dampak yang positif buat orang lain dan tidak memberikan kemanfaatan bagi orang lain, maka saya akan tutup. Ini meskipun berharga akan saya simpan buat diri saya sendiri, ya. Itu alasannya ya. Kemudian yang memegang penuh kendali adalah diri saya, karena mempunyai hak dalam memutuskan. Betul? Betul teman-teman, Bapak Ibu guru hebat? Iya, luar biasa ya. Oke. Ada yang mau beri gagasan terkait ini? Mau beri gagasan sebagai seorang guru? Jadi sebenarnya kalau misalkan di dalam permainan yang tadi itu menggambarkan, tadi kan ada bahasa boleh dengan apapun itu, menggelitik, menghadik dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan tadi dicoba dengan meminta dengan bahasa yang baik, mungkin nanti kalau misalkan yang B-nya itu percaya, dia nggak usah usaha. Kita tadi kan benar-benar maksa ya. Kalau misalkan benar-benar tadi dengan hal yang positif, dia akan terbuka dan lain sebagainya gitu. Jadi barang tertutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu, baru dia bisa menerima. Kalau misalkan tutup botol yang dibuka, itu mau dipaksa apapun dia nggak akan menerima dan nggak akan masuk apa yang kita ajarkan atau nasihati gitu. Betul sekali, Masya Allah. Tepuk tangan buat Bu Ana. Betul ya teman-teman. Jadi kita sebagai guru, jadi ini ibarat kata murid, betul? Jadi kita kalau murid tidak boleh memaksa, ya, menghardik. Betul kan Bapak Ibu guru? Iya, karena kalau dia tidak nyaman, apapun yang akan kita beri budaya positif, dia tidak akan masuk ke dalam dirinya. Itu hanya sekedar hal yang menurut mereka menuntaskan suatu kewajiban, ya. Oke, baik, lanjut. Nah, selanjutnya adalah ada yang namanya perubahan paradigma belajar menurut Dr. William Glasser. Ya, siapakah beliau? Beliau adalah pencetus ilusi kontrol yang sampai sekarang ini masih miskonsepsi. Ya, jadi konsepnya itu masih miss, ya. Yaitu beliau berpendapat bahwasanya ilusi guru mengontrol murid, ya. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif.
Ya, itu menurut teorinya Dr. William Glasser. Nah, maksud dari itu apa sih ilusi guru mengontrol murid itu? Nah, silakan kita simak bersama. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Tapi ada kalanya siswa dalam kondisi yang nggak mau dikontrol, betul Bapak Ibu Guru? Nah, inilah teori yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Maksudnya, seorang murid akan melakukan hal yang positif asalkan ada masukan dari gurunya, ada motivasi dari gurunya. Kalau gurunya tidak memberikan motivasi, murid tidak akan melakukan hal yang positif. Ya. Kemudian ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas lokal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Paham? Bisa dimengerti? Jadi maksudnya begini, kadang kita membuat siswa merasa bersalah, betul, dengan kalimat apa sekiranya? Kamu tahu tidak kamu bersalah? Iya Bu, saya bersalah. Nah, di situ secara tidak langsung murid itu merasa bahwa dirinya tuh buruk sekali. Bahwa padahal manusia itu untuk melakukan suatu kesalahan itu bukan hal yang buruk, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, dan kita sebagai guru harus selalu menuntun seperti yang tadi Ki Hajar Dewantara utarakan, ya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Bisa dipahami Bapak Ibu? Paham ya? Jadi kalau kita memaksa, oke lah sekarang anaknya mau, apakah nanti sebulan 2 bulan dia akan mau? Nah, itu akan berdampak dengan waktu yang panjang. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata Latin yang namanya apa itu Bapak Ibu Guru? Disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Garis bawah ya, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ya, tanpa imbalan atau reward, tanpa ancaman dan tanpa hukuman. Mohon digaris bawah ya, tanpa reward dan tanpa ancaman, tanpa hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi nilai-nilai universal di sini adalah nilai-nilai universal di sini adalah nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai-nilai yang kebajikan di sini adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Yang mencakup pertama adalah profil pelajar Pancasila. Sudah hafal Bapak Ibu Guru apa itu profil pelajar Pancasila? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, kebinekaan global. 3, gotong royong. 4, mandiri. 5, kreatif. Dan 6, bernalar kritis. Sudah ada yang hafal dengan profil pelajar Pancasila? Sudah hafal ya? Hafal ya? Insya Allah hafal. Kemudian ada yang namanya sikap murid atau primary years program. Nah ya, apa saja sikap murid?
antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, kemudian terakhir adalah komitmen. Terima kasih Bu Elsa. Kemudian mencakup yang ketiga, keterampilan hidup. 1. Dapat dipercaya. 2. Tulus hati. 3. Pendengar yang aktif. 4. Tidak merendahkan orang lain. 5. Memberikan yang terbaik diri sendiri dari diri. Jadi budaya positif itu harus mencakup nilai-nilai kebajikan ini ya Bapak Ibu Guru. Jadi coba kita refleksi, apakah kita sudah menentukan nilai-nilai kebajikan untuk SMP Harapan Umat? Sudah? Sudah mencakup yang ada di sini ya? Oke, alhamdulillah. Tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri ya. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan, memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Betul? Tuh, oke, lanjut. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya, terutama untuk murid ya. Yang pertama penguasaan. Apa sih penguasaan itu Pak Helmi? Ada 5 ya, penguasaan, bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, dan kebebasan. Apa sih itu penguasaan itu? Oke, salah satu aspek yang ada dalam 5 kebutuhan dasar manusia, salah satunya adalah penguasaan, yang terdiri dari di dalamnya ada harga diri, lalu keinginan untuk dianggap, lalu setelah itu ada memimpin, setelah itu berprestasi dan diakui, setelah diakui baru didengar. Itu adalah penguasaan dari aspek 5 kebutuhan dasar manusia. Terima kasih Pak Helmi. Kemudian Pak Azmi, apa sih kebutuhan hidup itu dari kebutuhan dasar manusia? Oke, dari kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup ada yang pertama mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan hingga kesehatan. Itu ya, bertahan hidup, dari segi bertahan hidup. Kemudian Pak Irham, kasih sayang dan rasa diterima. Apa saja aspeknya? Ya, selanjutnya untuk aspek kasih sayang dan rasa diterima terdiri dari rasa diterima, lalu dipedulikan, selanjutnya berbagi, ada kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Baik, selanjutnya masih ada 2, kebebasan Bu Murni. Ya, kebebasan. Salah satu aspek 5 kebutuhan dasar manusia adalah kebebasan, yaitu mencakup mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Baik, selanjutnya kesenangan. Kesenangan Bu Murni, coba apa saja sih? Untuk aspek dari 5 kebutuhan dasar manusia yang meliputi kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Baik Bapak Ibu Guru, jadi seorang siswa atau murid harus mencakup 5 kebutuhan dasar manusia ini. Betul? Apabila ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka bisa jadi apa? Kira-kira Bapak Ibu Guru? Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka akan terjadi apa Bapak Ibu Guru? Akan terjadi ketidakseimbangan dalam proses pembelajaran. Betul. Jadi supaya seimbang, supaya siswa bisa menerima apa yang kita berikan, maka 5 kebutuhan dasar ini harus terpenuhi
merasa senang di sekolah, kemudian dia merasa ada puasa di dalam kita ketika KBM berjalan, kemudian dia untuk bertahan hidupnya terpenuhi, kemudian murid juga mendapatkan kasih sayang, ya, kemudian murid juga mendapatkan kebebasan, ya. Luar biasa ya Bapak Ibu Guru. Wah, ini menarik sekali sebenarnya. Lanjut. Nah, kalau sudah mencapai 5 kebutuhan dasar manusia tadi, maka seorang guru itu bisa mendapatkan motivasi dari seorang murid. Motivasi ada 2 aspek, ya. Ada 2 jenis. Yang pertama adalah motivasi yang pertama ekstrinsik, yang kedua adalah intrinsik. Apa sih motivasi ekstrinsik? Itu adalah motivasi yang timbul dari luar, dari lingkungan sekitar. Kalau intrinsik adalah dari diri sendiri, dari seorang murid itu sendiri. Nah, untuk motivasi intrinsik itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Biasanya dia muncul, ada motivasi nih muncul, tapi karena supaya tidak dihukum, ya. Yang kedua, motivasi ekstrinsik itu muncul supaya untuk mendapatkan imbalan, betul sekali, dan penghargaan. Itu motivasi yang ekstrinsik. Nah, kalau motivasi intrinsik tujuannya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, ya. Selanjutnya, motivasi intrinsik itu dampaknya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian dari motivasi intrinsik ini sebenarnya tanpa kita sadari bahwa dapat dilakukan dengan cara hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, teman-teman, untuk kalian Bapak Ibu Guru, yang prioritas adalah motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Intrinsik. Berarti tugas kita adalah memunculkan motivasi intrinsik pada anak didik kita. Betul ya Bapak Ibu Guru, hebat ya? Oke, lanjut. 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, tadi kita sudah belajar 5 dasar kebutuhan siswa. Sekarang ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, guru itu bisa jadi penghukum. Guru bisa menjadi atau membuat siswa merasa bersalah. Yang ketiga, guru bisa menjadi teman bagi murid. Kemudian yang keempat, guru bisa menjadi pemantau bagi murid. Dan yang terakhir adalah guru bisa menjadi manajernya murid. Coba kita refleksi diri, selama ini kita sudah menjadi apa ya? Sebagai kontrol murid, sebagai guru yang harusnya mendampingi murid, itu kita sudah dari 1, 2, 3, 4, 5 kita sudah jadi apa? Ya, bisa mengukur diri ya, menilai diri sendiri ya, untuk merefleksikan diri. Nah, posisi kontrol sekarang, hukuman itu apa sih, coba? Hukuman itu yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, kemudian yang ketiga bersifat satu arah, dan yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, hukuman muncul itu ini. Sekiranya ada 4 aspek yang menjadikan adanya hukuman. Betul Bapak Ibu Guru? Apakah benar hukuman itu bersifat satu arah? Betul. Kita merasa nggak Bapak Ibu Guru? Betul ya? Kadang guru seenaknya sendiri memberikan hukuman, ya, tanpa ada kesepakatan di awal, ya, tanpa ada sosialisasi,
tanpa ada keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Nanti kita bahas ya. Kemudian lanjut, konsekuensi. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Konsekuensi yaitu terencana atau disepakati sesuai dengan aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitori murid. Itu adalah konsekuensi. Jadi perbedaannya yaitu dari aspek terencana atau tidak, terencana atau disepakati atau tidak, seperti itu. Yang kedua, kalau hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau konsekuensi murid tetap murid tahu apa yang akan terjadi, atau murid tetap dibuat tidak nyaman. Hukuman bersifat satu arah, konsekuensi bersifat dua arah, gitu ya. Karena kan disepakati seperti itu. Dan juga kalau hukuman itu sifatnya ke fisik dan psikis, kalau konsekuensi guru adalah monitor. Terima kasih, ya betul ya. Oke, konsekuensi. Jadi guru ini selalu memonitoring siswa. Siswa kita dari pagi sampai anak pulang kita harus nemenin. Ini konsekuensi supaya dia tidak melanggar, betul nggak? Kemudian siswa atau murid tidak nyaman. Betul Bapak Ibu Guru? Tidak nyaman. Aku takut melakukan ini karena ada konsekuensi, ya. Itu sifat dari konsekuensi. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah restitusi. Pernah dengar dengan bahasa ini Bapak Ibu Guru? Baru mendengar. Biasanya restitusi ini seperti yang dilakukan oleh para anggota DPR, para polisi, kepolisian. Jadi sebelum mereka menyatakan perkara itu bersalah atau tidak, maka dia akan melakukan tahapan restitusi. Nah, sekarang tidak cuma polisi, tapi guru harus bisa melakukan tahap restitusi. Apa sih tahap restitusi itu? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kolaboratifnya antara guru dan murid. Ini namanya restitusi. Penting sekali. Jangan sampai kita kayak dokter yang sok tahu. Apa itu dokter yang sok tahu? Ketika ada siswa atau murid terlambat, langsung guru memberikan hukuman tanpa adanya restitusi. Hukuman dilakukan karena apa? Ada aturan. Aturan itu dibuat harus dengan restitusi. Kalau ada anak telat, baiknya kita restitusi dulu. Kenapa diajak ngobrol? Kenapa kamu telat? Kemudian diberi kepercayaan untuk memberikan penjelasannya. Jangan asal memberikan hukuman. Ya. Banyak hal ternyata guru itu harus banyak belajar ya Bapak Ibu Guru. Iya. Lanjut. Nah, di sini ada yang namanya motivasi eksternal dan motivasi intrinsik tadi, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, kemudian manajer. Ya, di sini ada contohnya langsung. Kalau seorang penghukum, maka guru akan berbuat apa? Menghardik, menunjuk-nunjuk, ya, kemudian menyakiti dan menyindir. Nah, Bapak Ibu Guru nih, mohon kata menyindir digarisbawahi, karena di situ adalah perbuatan penghukum. Kadang tanpa kita sadari, betul Bapak Ibu Guru? Betul, apalagi membandingkan dengan siswa lain, dengan kelas lain. Nauzubillah min dzalik, ya, itu secara langsung siswa tidak merasakan kenyamanan. Ya. Oke, lanjut. Contoh
kemudian murid bersalah itu caranya bagaimana? Berceramah gurunya, kemudian menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Itu tugas guru dalam pembuatan orang merasa bersalah. Kemudian guru menjadikan murid sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Paham Bapak Ibu guru? Nah, ini ada kalimatnya. Lakukan untuk bapak atau ibu. Jadi, ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Nah, itu guru posisinya sebagai teman. Lanjut, memantau, menghitung dan mengukur. Di sini contoh kalimatnya adalah guru berkata, apa peraturannya? Peraturan apa yang ada di sekolah ini? Kemudian apa konsekuensinya atau sanksinya? Nah, kalau manajer, apa yang kita yakini? Nah, ajak dulu tuh diskusi. Apa sih yang kita yakini di sekolah ini? Peraturan apa sih yang sudah kita yakini? Kemudian, kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya, ya. Kemudian, kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Ya, ini bersifat manajer. Hasilnya menguatkan karakter, tanpa kita sadari, ya. Lanjut. Nah, muridnya berkata, nah, bagaimana caranya manajer, ya, kita fokus ke manajer. Bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Nah, murid secara tidak langsung dia meminta masukan kepada guru, ya. Kemudian evaluasi untuk dampak murid. Guru mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu guru, ya. Kemudian manajer, nih, guru sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya untuk mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi murid dipersilahkan tuh solusi apa yang sekiranya bisa menyelesaikan masalah yang kamu lakukan, ya. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Nah, sekarang keyakinan kelas atau sekolah. Ada yang sudah tahu keyakinan kelas? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Terima kasih Bu Lani. Oke, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu dibentuk atas dasar kesepakatan guru dan murid. Jadi disinilah yang dimana dinamakan guru berpihak penuh dalam proses pembelajaran, ya. Seperti SOP itu. Iya. Ada pertanyaan sampai di sini? Boleh? Kita saling sharing. Jika ya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu sama, ya. Jadi kan ada ketentuan-ketentuan yang memang harus anak-anak itu lakukan, dan kalau tidak dilakukan berarti kan ada tadi konsekuensinya. Itu kira-kira apa gimana? Jadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu adalah kesepakatan yang sudah dibuat oleh murid dan guru. Jika kesepakatan atau keyakinan
karena itu dilanggar, maka akan dikembalikan lagi kepada siswa. Tidak ada konsekuensi dan tidak ada hukuman. Ya, melalui tahap restitusi. Ya, sudah ada pencerahan ya. Jadi jika misalkan contohnya ada yang melakukan kesalahan, misalkan berkata kasar ya, sedangkan di kelas sudah dibuat keyakinan kelas berkata yang baik dan menerapkan 5S, itu contohnya. Yang berkata kasar itu siswa yang melakukan kasus, kita panggil, kita ngobrol, apa yang kamu lakukan? Saya berkata kasar Bu, apakah itu hal yang salah? Pasti dia akan bilang, iya Bu, ini suatu kesalahan. Kemudian guru nggak boleh langsung bilang hukumannya apa, nggak boleh. Kita menjadikan sebagai teman. Iya nak, ibu paham, ibu juga pernah melakukan hal itu, tapi itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat. Nah, kalau berkata kasar itu berarti kita tidak menerapkan 5S ya. Iya Bu, berarti alangkah baiknya bagaimana nak? Nah, kita diskusi, diarahkan, itu namanya restitusi ya. Jangan ketika dokter mau mendiagnosa pasien, apakah dokter langsung memberikan obat? Enggak dong. Ditanya dulu apa keluhannya, kemudian riwayat sudah berobat di mana, betul? Bukan jadi dokter yang sok tahu langsung memberikan obat, langsung mengecas bapak atau ibu ini ya, tapi mendiagnosa dulu, nah baru ngasih resep, betul? Betul. Nah, keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami, harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi keyakinan kelas itu nggak usah banyak-banyak, 5 poin aja. Yang sekiranya 5 poin itu sudah mencakup semua dan itu melekat dalam diri seorang murid. Ya. Kemudian keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata negatif, harus secara universal. Nah, ada segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu ada 3, yaitu segitiga-tiga ya. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan yang seperti tadi saya sampaikan ya. Nah, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, guru yang berperan. Oke deh, baik, minta dibacakan bunyinya. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah meliputi yaitu guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap, yaitu 1. Menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kemudian tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terima kasih. Kita akan menganalisa segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Boleh dibantu Pak Hilman? Ya, yang pertama untuk menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Maksudnya di sini bagaimana? Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tadi ya, kamu melakukan hal yang apa? Nah, iya Bu, saya tadi mengejar teman dengan kata kasar, saya melakukan kesalahan. Nah, maksudnya ini ya. Kemudian menggeser identitas gagal, yang tadinya anak merasa di kelas dikucilkan karena berkata kasar, maka kita geser nih. Sebenarnya dia nggak gagal, tapi perlu kita dampingin aja. Betul, kita bantu dalam permasalahannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Silakan Bang. Untuk validasi tindakan yang salah, yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu yang
Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang terakhir, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungannya murid. Paham ya sampai di sini ya? Validasi tindakan yang salah. Jadi guru murid sudah tahu kesalahannya, kemudian dia juga tidak akan menjadikan teman-temannya atau gurunya sebagai lawan, atau dia tidak takut dengan kesalahan yang tadi. Ini validasi tindakan yang salah. Oke, menanyakan keyakinan, Bu Murni. Untuk menanyakan keyakinan, yang pertama adalah murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua yaitu mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Oke, baik, sudah bisa dipahami. Ada yang mau berikan gagasan? Gak ada? Oke ya, ini menanyakan keyakinan. Oke, di sini ada kasus contoh ya. Ini contoh aja Bapak Ibu guru ya, supaya kita bisa mendalami perannya. Kasus satu, nah Halif dan Radit bermain bola di depan kelas. Suara dan getaran bolanya terdengar sampai ke lantai 2 kelas 9, sehingga mengganggu guru kelas 9 yang sedang mengajar. Ya, ini contoh kasusnya. Nah, ini adalah proses menstabilkan identitas. Ada sarannya? Saksikan dulu ya. Bentar, kayaknya nggak ada sinyal ini. Validasi tindakan yang salah.
berkomentar dulu. Lanjut ya. Murid sudah paham tuh keyakinan kelas mana yang kalian langgar? Adalah saya tidak menghormati orang lain. Sudah paham karena di situ sudah tertera keyakinan kelas bahwa harus menghormati orang lain. Jadi secara sadar mereka paham ya. Ada yang mau berkomentar? Bu Ana. Oke, jadi berdasarkan tadi video yang sudah ditampilkan, berarti ketika ada suatu kasus, memang yang pertama yang harus kita lakukan bertanya dulu kenapa mereka melakukan hal tersebut, biar kita tahu alasannya kenapa. Dan tadi diberikan bahwa diarahkan gitu ya, tindakan yang dilakukan itu salah karena mengganggu orang lain, dan diberikan tahu dampaknya apa gitu terhadap orang lain gitu. Dan mereka diarahkan untuk menyadari keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati, dan dengan diarahkan tersebut mereka jadi tahu mengenai apa yang mereka boleh lakukan dan tidak boleh dilakukan gitu. Dan mereka juga bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan gitu sih Bu. Masya Allah, benar sekali ya kata Bu Ana ya. Teman-teman, sudah selesai kita. Sekarang saya mau minta ke teman-teman boleh diisi paketnya. Linknya sudah saya isi, sudah saya share. Bu belum ya? Dimasuk ke grup nggak Bu? Ke grup guru nggak masuk nggak? Dikirim ke grup. Oh ya. Grup apa? Oke, makasih Pak Ira. Udah dikit ya Bu ya. Oh ya, bagi yang belum punya aplikasi Padlet itu nanti akan di situ akan tertera anonim. Ya. Jadi kalau bisa diberi nama Bapak Ibu guru terlebih dahulu, kemudian tanggapannya apa. Jadi Padletnya berisi tentang hal baru apa sih yang Bapak Ibu hebat ini dapatkan setelah mengikuti agenda ini, ya. Hal apa, insight apa sih yang saya dapatkan gitu. Boleh langsung berkomentar dengan menyertakan nama Bapak Ibu guru terlebih dahulu. Bu, namanya di subjek ya? Namanya nama Pak Helmi Kumar. Di subjek bukan? Bikin lagi maksudnya. Kolom lagi. Sudah ada yang saya. Iya.
Bu Elsa, ya. Terima kasih Bu Elsa. Kita tunggu Bapak Ibu guru hebat yang lain ya Bu Elsa ya. Ayo kita merangkai kata untuk anak didik kita. Hal apa saja yang Bapak Ibu dapatkan dari agenda diseminasi budaya positif di sekolah pada siang hari ini? Tapi itu di selain Masya Allah Bu Elsa, luar biasa ini ibu guru hebat ya Bu Elsa ya. Oke, tidak berlama-lama Bapak Ibu guru yuk. Satu, bentar lagi kita akan menunaikan sholat asar berjamaah. Bagus sekali nih merangkai katanya seperti pujaga bagi murid-muridnya ya, Masya Allah. Silakan untuk Bu Elsa, boleh mengungkapkan apa hal yang baru didapatkan Bu Elsa. Baik, terima kasih kepada Ibu Tri dari seminar yang Ibu Tri sampaikan mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Hal yang saya dapatkan adalah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung nilai-nilai positif, strategi untuk mengimplementasikan budaya positif di sekolah, dan berbagai metode pendukung untuk menginspirasi
Ya, alhamdulillah. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas presentasi yang mencerahkan, gitu ya, sehingga kita semua menjadi tahu ya bagaimana sih budaya positif di sekolah yang benar, yang dapat mendisiplinkan semua warga masyarakat belajar di sini, sehingga kenyamanan pun akan tetap kita rasakan. Oke, hal ini dapat memberikan manfaat dan dapat bermanfaat gitu ya dalam proses kegiatan belajar mengajar yang ada di SMP IT Harapan Umat. Ya. Sebagai warga yang SMP IT Harapan Umat ini sebagai warga belajar yang sangat kompleks ya, di mana banyaknya perbedaan-perbedaan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dan ini tentu kalau tidak ada aturan akan memicu banyak konflik gitu kan. Dan alhamdulillah dengan adanya seminar budaya positif di sekolah ini tercerahkan aturan apa yang mendukung untuk ketertiban, untuk kenyamanan belajar semua warga yang ada di SMP IT Harapan Umat ini. Dan tentunya untuk mewujudkan ketertiban, kenyamanan gitu ya, betah berlama-lama belajar di sekolah, dibutuhkan suasana yang kondusif, baik itu dari guru maupun dari aturan yang ada di sekolah tersebut. Sekian, terima kasih ilmu yang bermanfaatnya, semoga bisa dilaksanakan di kalangan anak-anak dan kita semua yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa murni. Lanjut, Mulia Rustiana. Oke, di sini saya mendapatkan pemahaman yang baru, ilmu yang baru setelah melihat seminar destinasi budaya positif sekolah ini yang dibawa oleh Putri. Di sini saya memahami adanya guru itu sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer dan dua di antaranya. Dan kita juga di sini menerapkan adanya suatu keyakinan yang terdapat perbedaan dengan SOP tadi yang biasa kita buat di kelas-kelas. Ternyata seperti ini ya, saya pahami. Dan pada dasarnya itu anak semua itu sudah teranugerahkan secara kodrat dari lahir. Tugas kita sebagai seorang guru hanya mengarahkan anak-anak tersebut untuk menjadi sesuai dengan profil Pancasila yang diinginkan guru warga sekolah. Terima kasih Putri. Oke, Masya Allah mulia, luar biasa ya. Oke, lanjut Pak Ilham Sagira. Ya, yang pertama yang saya dapatkan dari mengikuti acara seminar Putri yang bertema diseminasi budaya positif di sekolah, yang paling utama sudah pasti mendapatkan pengetahuan baru tentang budaya positif di sekolah. Lalu selanjutnya yang saya prioritaskan yaitu di akhir pembahasan tadi mengenai solusi yang kita lakukan pada saat menghadapi suatu permasalahan yang dilakukan oleh siswa dan siswi kita, di mana solusi yang kita lakukan ada beberapa tahapan atau rangkaian caranya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, solusi tersebut juga akan menghasilkan hasil yang berbeda apabila solusi yang dilakukannya itu berbeda pula. Apabila solusi yang dilakukan sudah benar, mungkin nanti hasilnya juga akan baik dan itu akan bagus untuk siswa dan siswi yang melakukan suatu kesalahan atau permasalahan tersebut. Ya, kurang lebih itu yang saya dapatkan. Ya Allah, terima kasih Pak Ilham. Kayaknya tidak cukup ya Bapak Ibu, luar biasa. Ini kayaknya nggak cukup satu hari ya, bahkan kayaknya 2 kali sesi, betul nggak sih? Akan berlanjut. Nah, makanya Bapak Ibu guru, saya berharap ada yang akan nanti meneruskan saya berdiri di sini, ada yang minat untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Ini insightnya bukan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi dampak
ya berupa video. Nanti apa yang saja Bapak Ibu guru dapatkan di sini boleh langsung nanti diutarakan ya. Terima kasih yang sudah memberikan insight-nya. Oke, standing statement hari ini adalah, ada yang mau memberikan standing statement dari LSM ini? Luar biasa. Oke, teman luar biasa. Umia, standing statement. Satu kata. Mantap. Mantap. Mana? Terbaik. Terbaik, luar biasa. Murni. Hebat. Hebat. Oke, Murni. Keren. Keren. Oke, Murasa. Oke, luar biasa. Faizmi. Amazing. Amazing. Oke, Maharani. Is the best. Oke, is the best. Nanti jadi guru yang sibuk ya Pak Elia. Lanjut, terakhir standing statement dari Pak Irham. Istimewa. Is